Selamat siang rekan-rekan semua, kami dari kelompok 1. Di sini kami bertiga akan mendiskusikan mengenai evaluasi cakupan data yang dipakai untuk menghitung penggunaan kertas dan pengelolaan emisi dalam mengukur kinerja lingkungan hidup pada Sustainability Report Bank X untuk tahun 2022. Di sini ada saya, Niko, ada Sofia, dan ada Mas Desda, Pak. Dan untuk sedikit gambaran mengenai case yang akan kami diskusikan pada kali ini akan diawali oleh Mbak Sofia. Ya, baik. Sebelum kita membahas kasus pada hari ini, maka ada baiknya kita mengenal organisasi atau Bank X seperti apa. Yang pertama terkait wilayah operasional. Untuk wilayah operasional sendiri, Bank X ada beroperasi di 8 negara. Yang pertama ada di Indonesia, Singapura, Hong Kong, Jepang, Inggris, Amerika, Korea Selatan, dan Belanda. Sementara untuk data jaringan kantor Bank X terdiri dari 1 kantor pusat yang ada di Jakarta, 17 kantor wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, ada 195 kantor cabang, ada 6 entitas anak, 1.613 kantor cabang pembantu, 16.125 ATM atau CRM, 226 DGCS, itu merupakan Digital Customer Service, yang merupakan mesin yang melakukan transaksi terkait customer service. Kemudian ada 10 jaringan kantor luar negeri. Untuk wilayah operasional luar negeri sendiri terdiri dari 6 kantor cabang luar negeri yang ada di Singapura, Hong Kong, Tokyo, New York, London, dan Seoul. Kemudian ada 1 kantor sub-branch yang ada di luar negeri, Osaka, Jepang. Yang ketiga, 2 kantor cabang remittance luar negeri yang ada di Singapura. Untuk cabang remittance ini menangani transaksi terkait OTR atau outgoing transfer dan ITR, incoming transfer. Outgoing transfer adalah transaksi dari dalam negeri ke luar negeri, sementara incoming transfer adalah transaksi dari luar negeri ke dalam negeri. Kemudian yang keempat, 1 kantor perwakilan luar negeri yang ada di Amsterdam yang menangani terkait diaspora. Diaspora itu adalah produk Bank X terkait warga negara Indonesia yang ada di Amsterdam. Karena Bank X melihat ada potensi bisnis yang ada di Belanda, oleh karena itu per Juni 2022 kami membuka kantor perwakilan luar negeri di Amsterdam. Kemudian untuk kepemilikan saham, 60% 60 saham Bank X dimiliki oleh pemerintah Indonesia dan 40% dimiliki oleh masyarakat. Setelah kita membahas tentang organisasi, maka kita mulai masuk ke kasus environment, social, dan governance. Sebelum itu kita akan mengenal stakeholders yang terlibat di dalam ESG ini. Dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pihak internal Bank X dan ada pihak eksternal Bank X. Untuk pihak internal Bank X itu terdiri menjadi 2. Terkait kebijakan dan pemantauan Sustainability Report itu dipegang oleh subkomite ESG. Sementara untuk pengungkapan dan pelaporan Sustainability Report itu dipegang oleh unit kerja khusus ESG. Untuk subkomite ESG itu sendiri berada di bawah Komite Manajemen Risiko dan Anti Fraud, sementara unit kerja khusus ESG itu berada di divisi Enterprise Risk Management. Untuk subkomite ESG sudah dibentuk sejak tahun 2021. Sementara untuk unit kerja ESG itu baru dibentuk di Juni 2022. Kemudian ada pembaharuan karena kami melakukan restrukturisasi organisasi. Kemudian bulan Maret 2023 terdapat tugas tambahan terkait unit kerja khusus ESG. Untuk job desk-nya saya tidak menjelaskan secara detail di sini karena saya hanya ingin memberikan gambaran siapa saja sih stakeholders yang terlibat di Bank X ini. Nah, sementara untuk pihak eksternal kami itu meng-hire dari luar yang namanya adalah XR Bank X karena kami tidak memiliki SDM yang knowledge ataupun pengetahuan dan formasi yang cukup. Oleh karena itu, kami untuk pengelolaan emisi masih
meng-hire dari konsultan yang cukup besar yang ada di Indonesia. Setelah kita membahas stakeholders dan gambaran organisasi, sekarang kita mulai masuk ke permasalahan. Apa sih masalah yang dihadapi oleh Bank X? Pertama kita masuk ke ESG. ESG itu sebenarnya ada 3, berbicara tentang environment, sosial, dan governance. Berbicara tentang environment, seluruh perusahaan itu harus aware kepada environment-nya. Berdasarkan POJK, maka environment yang ada di Sustainability Report itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu terkait penggunaan kertas, yang kedua penggunaan air, yang ketiga pengelolaan energi terkait listrik, dan yang keempat adalah pengelolaan emisi. Karena di awal tadi kami sudah menyebutkan kami hanya membahas penggunaan kertas dan pengelolaan emisi, maka untuk slide-slide selanjutnya maka akan berfokus kepada penggunaan kertas dan pengelolaan emisi. Terus terkait permasalahan yang ada di Bank X adalah yang ingin kami highlight adalah terkait pengumpulan data untuk menyusun Sustainability Report. Seperti yang sudah kita ketahui, sebenarnya Sustainability Report ini sudah menjadi concern pihak eksternal sejak tahun 2017. Oleh karena itu POJK terkait Sustainability Report baru dibentuk di tahun 2017. Nah, permasalahannya yang terjadi di Bank X itu apa? Yang terjadi di Bank X adalah apakah cakupan data terkait penggunaan kertas dan pengelolaan emisi yang digunakan untuk menyusun aspek kinerja lingkungan dalam Sustainability Report mereka di tahun 2022 sudah mencakup seluruh data perusahaan. Ternyata data penggunaan kertas dan pengelolaan emisi itu belum sesuai dengan pedoman yang harus dipakai oleh Bank X, yaitu GRI atau Global Report Initiatives. Nah, permasalahannya adalah terkait kertas dan emisi. Yang pertama adalah terkait kertas. Berdasarkan Sustainability Report Bank X di tahun 2022, ternyata pemakaian kertas yang dihitung dalam Sustainability Report yaitu masih mencakup yang ada di kantor pusat yang ada di Jakarta dan kantor cabang yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Nah, sementara terkait emisi, dari 47% portofolio kredit segmen korporasi dan segmen menengah, kami masih memulai untuk mengungkapkan emisi yang dikeluarkan oleh debitur kami di segmen tersebut. Nah, hal ini masih menjadi tantangan bagi perusahaan kami ke depannya untuk mengungkapkan jumlah emisi yang dikeluarkan oleh debitur kami yang menghasilkan emisi. Sementara untuk terkait kertas dan emisi ini, Bank X itu seperti tidak mematuhi prinsip-prinsip yang ada di GRI, yaitu terkait akurasi dan kelengkapan. Nah, kemudian standar apa sih yang digunakan oleh Bank X dan bagaimana rating ESG terhadap Bank X ini? Nah, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, pedoman yang digunakan Bank X untuk menyusun Sustainability Report-nya adalah GRI 301 untuk kertas dan GRI 305 untuk emisi. Kemudian untuk peraturan dalam negeri itu sendiri sudah diatur di dalam POJK nomor 51 nomor 3 tahun 2017 dan di surat edaran OJK nomor 16 SEOJK nomor 4 tahun 2021. Kemudian untuk lembaga rating ESG terhadap Bank X ada 3. Yang pertama ada MSCI, yang kedua ada Refinitiv, dan yang ketiga ada Sustainalytics. Namun berdasarkan literasi yang saya baca terkait parameter-parameter yang terlengkap untuk rating ini ada di organisasi MSCI. Karena dalam organisasi MSCI mereka mengukur dampak suatu organisasi terhadap kenaikan temperatur dunia. Hasil rating eksternal terhadap ESG Bank X menunjukkan dari Sustainalytics itu nilainya 2,1, dari Refinitiv nilainya itu 88 excellent, dan kemudian dari MSCI mendapatkan rating A. Namun hasil
MSCI menunjukkan bahwa dampak organisasi kami terhadap kenaikan suhu itu cukup besar dibandingkan dengan peers kami di OCBC, BRI, BCA, DBS, dan Mandiri. Ternyata temperatur rise ataupun kenaikan temperatur yang kami hasilkan dari organisasi kami sebesar 2,7 derajat Celcius yang menjadikan kami sebagai kontributor tertinggi dari bank peers terhadap kenaikan suhu yang ada di dunia. Sekian presentasi dari saya terkait apa sih kendala yang kami hadapi dan profil organisasi serta stakeholders yang terlibat. Untuk saat ini saya sangat terbuka terhadap masukan-masukan teman-teman, baik itu kritik maupun saran, baik itu pro ataupun kontra, agar kritik dan masukan yang teman-teman sampaikan bisa menjadi masukan, saran ataupun rekomendasi bagi perusahaan kami ke depannya. Untuk itu saya persilakan Mas Niko atau Mas Desdava untuk memberikan rekomendasi ataupun kritik terkait organisasi ataupun masalah di perusahaan kami. Untuk kondisi Bank X ini, kenapa Bank X ini masih dalam tanda kutip ini masih develop ya gitu. Terkait pengumpulan data jumlah kertas itu juga dia belum mencakup semua delivery channel Bank X, itu dari hulu sampai ke hilir, bahkan dari cabang luar negeri, dan bahkan itu kalau dari datanya itu kan baru pusat sama yang kantor cabang utama ya. Jadi mungkin ada kesulitan untuk mengumpulkan data dari kantor-kantor ya, mungkin bisa kita bilang KCP gitu ya. Mungkin ada tanggapan dari Mas Dava? Oke, terima kasih Mas Niko. Aku coba membandingkan antara Bank X yang sudah dikemukakan Mbak Sofi sama Mas Niko. Aku coba ambil data dari Bank BCA. Kebetulan Bank BCA ini sustainability reportnya itu tersedia di IDX ya, karena kebetulan dia juga sudah listing di Bursa Efek. Jadi kalau saya baca di laporan sustainability reportnya si BCA, dia sudah bisa menjelaskan penggunaan kertas secara spesifik. Kalau tadi Mas Niko dan Mbak Sofi itu bilang di Bank X ini baru cakupan penggunaan kertasnya hanya di kantor pusat dan Jabodetabek. Kalau di Bank BCA ini dia sudah bisa men-state nih di reportnya dia, mereka menggunakan kertas untuk kantor pusat dan kantor cabang utama sebesar 138 KCU gitu. Jadi yang jadi pertanyaan di sini sebenarnya apakah dari Bank X ini sebenarnya tuh dia punya standar operational prosedur nggak sih untuk pembuatan sustainability report khususnya di sub penggunaan kertas gitu. Karena menurut saya pun ini konsepnya sama seperti konsolidasi report pada departemen accounting gitu. Seharusnya Bank X ini sudah mempunyai SOP yang disertai dengan template, yang dimana nanti template dan SOP ini akan disebarkan ke seluruh unit bisnis mereka. Jadi secara periodically unit bisnis mereka itu akan mengisi template tersebut dan melaporkan kembali ke pusat mengenai penggunaan kertas, dan tim dari pusat itu akan mengkonsolidasi data-data dari unit bisnisnya masing-masing gitu. Jadi karena ini baru mencakup Jabodetabek dan kantor pusat, saya jadi ragu nih apakah data sustainability report ini sudah mencakup prinsip kelengkapan dan akurasi seperti itu. Kemudian apabila laporan sustainability report ini belum lengkap, berarti itu kan sebenarnya akan jadi bias informasi buat para stakeholder yang menggunakan laporan ini untuk membuat suatu kebijakan seperti itu. Kemudian lanjut kita membicarakan tentang emisi. Di dalam report Bank X di situ dijelaskan bahwa penggunaan emisi mereka hanya korporasi dan menengah, yang dimana seharusnya itu ada lagi seperti UMKM dan lain-lainnya. Itu juga menunjukkan bahwa sustainability report dari Bank X ini sebenarnya belum lengkap, dan
Dan sebenarnya sustainability report dari Bank X ini belum, menurut saya ya, belum layak untuk dipakai sebagai pengambilan keputusan bagi stakeholders gitu. Mungkin dari saya dan Mas Niko itu tanggapannya, Mbak Sofi. Mungkin boleh di-summarize atau diberikan tanggapan lebih lanjut, Mbak. Terima kasih Mas Des dan Mas Niko. Sebenarnya saya ada setuju beberapa di pendapat Mas Niko dan beberapa di Mas Des, karena ada kekurangan dari perusahaan kami, saya setuju. Dan Mas Des juga sudah membandingkan dengan Bank BCA, juga saya setuju. Pertama terkait kertas. Untuk terkait kertas ada kisah kenapa sebenarnya kami itu masih mengungkapkan yang hanya di Jabodetabek dan yang masih di kantor pusat. Karena dari sisi kami sendiri, kami belum memiliki sistem untuk mendapatkan jumlah kertas yang dipakai seluruh delivery channel atau kantor cabang, kantor wilayah, dan seluruh organisasi yang kami miliki dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai dari luar negeri. Saat ini kami masih membangun suatu sistem untuk mendapatkan semua itu, namun itu tidak sebentar dalam membangunnya karena masih dikembangkan oleh bagian teknologi informasi kami. Kemudian saya juga membaca Mas Des untuk terkait Bank BCA. Bank BCA bahkan sudah memiliki sistem di mana mereka itu bisa mendapatkan data pemakaian kertas yang ada di BCA cabang, misalnya cabang Yogyakarta. Mereka sudah mendapatkan itu. Nah, sebenarnya hal ini juga sudah menjadi concern komisaris. Kami juga masih berjuang sekali untuk membangun sistem ini. Kemudian untuk terkait emisi, kenapa kami masih hanya mengungkapkan korporasi dan menengah, dan portofolio kredit itu hanya dan portofolio kredit kami perusahaan yang menghasilkan polusi itu adalah 47%, dan kami state hanya di segmen korporasi dan menengah. Hal tersebut karena perusahaan kami belum bisa mengidentifikasi perusahaan yang dia segmentasi kecil itu ada berapa yang menghasilkan emisi. Karena balik lagi, Bank X itu memiliki beberapa tiering terkait segmen debiturnya. Yang pertama itu ada korporasi, ada menengah, dan ada yang kecil. Nah, oleh karena itu kami juga baru ingin mengungkapkan emisi terkait debitur yang menghasilkan polusi. Karena kalau misalnya teman-teman Mas Des dan Mas Niko melihat Sustainability Report Bank X yang di tahun 2022, kami itu masih mengungkapkan emisi di cakupan 1 sama cakupan 2. Kami belum sanggup untuk membahas yang di cakupan ketiga yang dihasilkan oleh debitur kami. Nah, hal ini juga masih menjadi concern komisaris dan masih menjadi concern kami juga, karena di tahun 2023 kami juga baru memulai, sehingga kami juga belum memiliki target-target yang dia itu berapa sih sebenarnya target emisi organisasi kami, apalagi organisasi perbankan. Nah, oleh karena itu saya sangat setuju dengan Mas Des bahwa sebenarnya kami itu masih perlu banyak pengembangan, baik dari sisi sistem, baik itu dari sisi SDM kami, seperti tadi yang sudah saya jabarkan, SDM kami itu juga masih kekurangan, dan pengetahuan kami juga itu masih kurang. Dan tadi juga saya menyebutkan bahwa kami itu masih menggunakan pihak eksternal dalam menghitung emisi kami. Dan balik lagi, karena divisi kami itu juga dibagi menjadi 2 ya, membuat kebijakan dan pelaporan pengungkapan itu juga berbeda. Dan saya juga baca di Bank BCA, dia itu berada di satu organisasi saja, mungkin sulit untuk koordinasinya Mas Des dan Mas Nik. Tapi saya sangat terbuka dengan kritik dan saran yang sudah diserahkan oleh Mas Des dan Mas Nik. Terima kasih. Mbak, aku mau sanggah sedikit tentang sustainability report khususnya di emisi ya. Karena kan di sustainability reportnya Bank X ini dia menyebutkan emisi yang dihasilkan oleh para debitur ya, para debitur. Nah, untuk menghitung itu, untuk menghitung emisi dari para debitur, sebenarnya apakah data yang digunakan oleh Bank X ini sudah diaudit gitu? Seperti itu. Karena di reportnya pun nggak disebut data dari debiturnya itu diperoleh dari mana dan apakah sebenarnya
sumbernya itu kredibel untuk dijadikan acuan di sustainability reportnya Bank X. Seperti itu, Mbak. Balik lagi seperti yang sudah saya bilang, untuk emisi yang dikeluarkan oleh debitur itu masuk ke dalam cakupan 3. Saya ingin meluruskan, sebenarnya emisi itu ada 3. Emisi 1, emisi 2, cakupan 1, cakupan 2, dan cakupan 3. Untuk cakupan 1 itu adalah emisi yang dikeluarkan organisasi kami secara langsung dari operasional bisnis kami. Sementara cakupan 2 itu adalah indirect emissions, yang itu dimana kami misalnya melakukan pembelian listrik dari suatu organisasi, maka kami juga harus menghitung emisi yang kami keluarkan dari pemakaian energi tersebut. Kemudian yang ketiga, seperti yang Mas Des bilang, itu adalah terkait debitur-debitur yang menghasilkan polusi. Nah, di tahun 2022 kami hanya mengungkapkan cakupan 1 dan cakupan 2. Dan kami masih sangat menjadi PR untuk yang cakupan 3. Saya setuju bahwa Mas Des itu mengatakan bahwa data kami itu masih belum kredibel untuk digunakan sustainability report. Untuk debitur-debitur apa saja, bahkan memang untuk itu kami belum mendapatkan infonya secara detail. Nah, oleh karena itu masih sangat menjadi PR bagi kami, Mas Des, terkait ini untuk kedepannya. Oleh sebab itu, hanya itu sih yang bisa saya sampaikan, Mas, karena saya belum dapat detail debiturnya siapa aja dan jumlahnya berapa yang dilakukan oleh debitur terkait industri sawit atau industri ini. Saya belum bisa mendapatkannya. Oke, selanjutnya saya juga menyoroti apa yang dikemukakan oleh Mbak Sofia terkait dengan penggunaan pihak eksternal untuk pembuatan sustainability report ini. Jadi apakah sebenarnya tidak terjadi resiko di situ ketika kita menggunakan pihak eksternal atas data-data yang dimiliki oleh perusahaan, apalagi pada saat ini banyak kasus kebocoran data yang sebenarnya itu nggak dari pihak eksternal ya, bahkan itu terjadi pembobolan gitu. Apalagi kita sengaja memasukkan pihak eksternal dalam pembuatan sustainability report ini gitu. Mungkin begini ya, di Bank X ini kan penerapannya kan baru nih 2020, artinya kan di Bank X ini sendiri dia belum punya manpower yang memang kredibel untuk membahas mengenai sustainability reporting. Makanya mereka meng-hire pihak eksternal yang memang sudah kredibel mengenai sustainability report. Mungkin sebelumnya sudah pihak eksternal ini dia sudah punya pengalaman lah ya, kalau boleh aku bilang ya, di organisasi yang serupa, mungkin di bank lain gitu, dan di hire oleh Bank X untuk menerapkan SR ini di Bank X. Nah, memang dilemanya bagi Bank X adalah ini akan menyebabkan yang pertama sudah pasti biaya. Pasti Bank X akan membayar biaya yang sangat mahal untuk meng-hire pihak eksternal sehingga mau bekerja sama dengan Bank X kan. Yang kedua adalah akan menyebabkan kebocoran data. Pihak eksternal ini otomatis dia akan tahu data yang sebenarnya dimiliki oleh Bank X terkait emisi, penggunaan kertas, oleh siapa, berapa banyak jumlahnya. Dan ini sebenarnya masih dilema, cuman ini kebijakan yang memang harus dipilih oleh Bank X. Yang pada akhirnya ini memang sebuah resiko yang harus di-challenge oleh manajemen Bank X. Karena ini untuk tujuan jangka panjang. Untuk jangka pendek itu tadi dua hal yang bisa dibilang akan menghantui Bank X. Tapi itulah pilihan yang harus diambil, dan yang diharapkan oleh stakeholders Bank X ini adalah tujuan jangka panjang, di mana pihak eksternal ini akan memberikan pengaruh kepada Bank X yang nantinya akan menumbuhkan pihak internal Bank X yang memang kredibel untuk untuk menyusun SR ini. Sebenarnya memang SR ini harus disusun oleh pihak internal dan diaudit oleh pihak eksternal yang memang independen terkait pembahasan SR ini. Itu kalau menurut saya. Mungkin ada tambahan lagi dari Mas Daf. Okay. Mas Daf atau Mbak Sofi? Aku kurang setuju ya atas statement mengenai SDM yang masih kurang ya. Karena menurut saya ini kewajiban untuk menyampaikan sustainability report ini udah
digaungkan oleh OJK ya melalui POJK 51 tahun 2017 yang dimana berarti itu kan mulainya pada tahun 2018 Maret ya. Iya. Karena ini listed di bursa ya. Jadi ada gap 5 tahun dari 2017 sampai sekarang 2022 untuk reportingnya ya. 5 sampai 6 tahun ini. Iya. 5 sampai 6 tahun gapnya itu apakah dari awal memang Bank X ini tidak menyiapkan SDM-nya? Apalagi saya coba explore lebih dalam sudah cukup banyak ya sertifikasi mengenai tentang sustainability report. Ini ada kalau saya baca ada CSRS. Mengapa sih sebenarnya Bank X ini nggak mentrain secara berjangka untuk pegawai-pegawainya untuk mendapatkan certified ini gitu? Baik, saya akan menanggapi Mas Des. Setuju Mas, kenapa kami itu tidak mentrain terkait ESG? Karena begini, balik lagi seperti yang Mas Niko bilang, Mas Niko sudah menyebutkan bahwa organisasi terkait unit kerja khusus ESG di Bank X itu baru dibentuk di Juni 2022. Dan seperti tadi presentasi yang sudah saya sampaikan, kami masih kekurangan SDM. Karena pertama, job desk dari yang melakukan ESG ini masih terkadang di organisasi kami itu masih terkadang lempar-lemparan. Terkadang sebelum Juni 2022 sebenarnya ini concern ESG ini masih di tangan CSE atau Corporate Secretary atau komunikasi pemasaran. Namun setelah Juni 2022 dilempar ke unit RM atau Enterprise Risk Management. Kemudian Mas Des bilang tadi kebijakan dan prosedur. Untuk kebijakan dan prosedur bahkan di perusahaan kami itu belum ada prosedur terkait bagaimana mereka menjalankan ESG. Jadi mereka hanya berpedoman kepada POJK eksternal. Apa yang dibilang POJK itu yang kami lakukan dan kami berpedoman kepada GRI. Berbeda dengan Bank BCA yang dia itu sudah memiliki kebijakan dan prosedur di internal mereka. Di internal kami sendiri kami tidak memiliki kebijakan dan prosedur itu. Dan hal ini juga sudah menjadi temuan audit aktivitas ESG yang baru ini kami lakukan sebulan yang lalu. Kira-kira itu di bulan Agustus atau September kami sudah melakukan akses audit aktivitas ESG ini. Concern mereka adalah untuk segera mendudukkan SOP internal terkait pembentukan ke prosedur ESG ini. Nah, kemudian Mas Des bilang tadi untuk training. Untuk training kami juga melihat memang seluruh SDM yang ada di ESG dan itu sudah menjadi temuan audit internal kemarin, semuanya belum mendapatkan sertifikasi ESG, bahkan pelatihan terkait ESG pun kami tidak mendapatkan. Oleh karena itu, karena knowledge kami yang sangat minim dan SDM kami yang juga kurang, hal itulah yang membuat kami masih meng-hire konsultan. Untuk terkait kebocoran data, resiko untuk kebocoran data itu pasti akan selalu ada, Mas Des. Karena mereka megang data internal kita. Tapi kami tidak bisa menutupi itu gitu. Karena kami memang harus menggunakan itu supaya sustainability report kami itu di mata stakeholder kami itu kredibel seperti yang sudah dibilang Mas Niko. Karena kalau misalnya kami memaksakan SDM kami yang ada untuk menghitung itu, bias itu akan sangat besar nantinya. Lebih besar lagi dia. Betul. Mungkin Mas Niko ada mau menambahkan? Ya, artinya yang belum dimiliki oleh Bank X ini adalah guidance-nya. Guidance ini kan yang pertama kan dia bentuknya udah seperti SOP. Nah, siapa yang meng-create ya atau yang mendesain SOP ini kan pasti kan pihak expert. Pihak atau subjek yang memang sudah kompeten di bidang SR ini. Nah, ini yang kami belum punya. Nah, inilah yang coba kami terapkan supaya ke depannya hal seperti ini tidak akan terjadi lagi gitu. Terlebih yaitu tadi ya, kami juga Bank X lah saya bilang ya, itu juga pastikan juga menjaga nama baik ya. Jangan sampai hanya karena hal seperti ini yang memang belum tersaji secara komprehensif, belum tersaji secara detail, itu juga akan menyebabkan trust issue terhadap publik, bagi publik itu terhadap Bank X gitu. Artinya ini yang mau coba Bank X ini terapkan
gitu Mas. Memang butuh waktu dan memang butuh proses ya, dan nggak akan bisa sespontan itu gitu. Tapi itu sudah pasti akan menjadi target kedepannya, bahwa kedepannya kita akan, atau Bank X itu akan membuat atau mendesain SR itu yang memang dibuat sendiri oleh pihak internalnya gitu. Oke. Mungkin dari Mas Dava ada tambahan Kalau lain? dari mungkin? saya memberikan saran sedikit aja, kalau untuk SOP memang kita bisa hire konsultan, tapi untuk data-data internal itu apakah tidak lebih baik untuk kita meng-hire expertise yang dalam artinya ini menjadi pegawai kita gitu. Jadi untuk SOP memang ditangani dibantu oleh pihak jasa konsultan, namun dalam pembuatannya pihak Bank X ini dapat meng-hire maksud saya dalam hal ini menjadikan meng-hire pegawai dari orang-orang yang sudah memiliki sertifikasi dan sudah profesional di bidang sustainability report ini gitu. Iya. Mungkin itu dari saya. Ya itu masukan yang bisa diterima juga sih harusnya, dan memang itu bisa jadi choice lah saya bilang ya. Walaupun pada akhirnya setiap kebijakan itu adalah keputusan daripada stakeholdernya kan. Apakah Bank X itu memang mau yang dalam tanda kutip menerapkan SOP terkait SR ini dengan cara meng-hire pihak yang tadinya kita guide lah ya, pihak eksternal yang kita guide untuk membuat penyusunan SR ini itu menjadi pegawainya Bank X gitu ya. Walaupun tetap pasti ya, untuk ini kan dua hal yang nggak bisa semata-mata oh nih kita Bank X butuh, Bank X hire aja nih. Artinya kan ini kan prosedur rekrutmen itu terpisah dari kebutuhan perusahaan terkait penyusunan SR ini gitu loh ya. Artinya itu semua jadi pilihan manajemen, tapi saran yang tadi Mas Des sampaikan itu juga saya rasa akan bermanfaat bagi stakeholder. Ingin menambahkan, Mas Des, untuk apakah menurut Mas Des kami sudah melakukan audit aktivitas ESG? Apakah hal itu mitigasi resikonya itu sudah cukup baik di internal kami, atau Mas Des ada masukan terkait hal tersebut? Karena kami sudah melakukan audit aktivitas ESG. Nah, menurut Mas Des, apakah itu sudah baik atau akan lebih baik lagi seperti yang sudah Mas Des sampaikan, jangan menggunakan pihak eksternal sama Atau sekali? mungkin dari Mas Des yang dalam tanda kutip ya mengkritik positif kebijakan yang sudah diterapkan Bank X ini, artinya kan untuk tujuan ke depan yang lebih positif ya. Benchmarknya di sebelah mana sih Mas, supaya sustainability report yang nantinya akan ditampilkan oleh Bank X ini memang sesuai dengan kebutuhan yang bagi pembaca reportnya gitu. Benchmarknya itu poin-poinnya mungkin Mas Des boleh sampaikan itu di mana, apa yang sudah bagus yang diterapkan oleh Bank BCA yang bisa diimplementasikan ke Bank X. Terkait dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya oleh Mbak Sofi, bahwa untuk kebijakan pemantauan untuk sustainability report sendiri itu ada di bawah Komite Manajemen Risiko dan Anti Fraud, sedangkan untuk pelaporan dan pengungkapan itu ada di bawah divisi IRM ya Mbak ya. Jadi setelah saya bandingkan antara Bank X dengan Bank BCA, ini terjadi perbedaan untuk pengurusan sustainability report. Kalau kita lihat di Bank BCA sendiri, itu untuk pembuatan sustainability reportnya ada di corporate secretary, yang dimana itu ada di bawah tanggung jawab Direktur Perencanaan dan Keuangan, yang dimana menurut saya ini akan lebih mudah karena di bawah satu divisi. Kalau kita melihat struktur Bank X ini, pembuatan SR-nya kan ada di bawah dua divisi, sehingga menurut saya cukup menyulitkan untuk pembuatan SR ini. Kemudian saya juga menyoroti laporan yang diterbitkan oleh Bank X ini tidak ada target ya, target mengenai
pengurangan kertas dan juga emisi. Jika saya bandingkan kepada Bank BCA yang tadi saya sebutkan di awal, di dalam sustainability report mereka sudah mempunyai target yang jelas seperti pengurangan gramasi dari kertas itu sendiri, yang tadinya mereka memakai kertas seberat 80 gram itu akan dikonversi menjadi 75 gram. Kemudian juga saya melihat bahwa penggunaan kalender yang akan dibagikan ke nasabah ataupun yang akan dipakai oleh Bank BCA juga menggunakan atau memilih supplier yang dimana supplier ini sudah menggunakan kertas daur ulang sebagai produk mereka. Kemudian saya juga menyoroti net zero emission yang tadi diungkapkan di awal. Itu saya tidak melihat milestone-nya itu akan seperti apa. Jadi tidak ada seperti tahun 2025 itu jadi berapa persen, di tahun-tahun berikutnya seperti apa. Mungkin itu dari saya concernnya. Ya, terkait target sebenarnya secara ya kalau target mungkin kita lebih enak ngomong angka ya. Secara angka mungkin akan sulit ya karena ini kan baru awal sekali akan diterapkan oleh Bank X ya. Artinya compare-nya itu ya sudah pasti ke penggunaan yang tahun sebelumnya gitu. Yang ingin dicapai pertama kali adalah yang pertama terkait penggunaan kertas sudah pasti penggunaan jumlah kertas yang akan jauh turun dibanding yang sebelumnya. Mungkin salah satu caranya ya bisa juga dengan mengimplementasi teknik yang udah digunakan oleh Bank BCA, yaitu dengan menggunakan pertama berat kertas yang di reduce ya, yang dikurangi ya dari yang 80 ke 75. Mungkin itu salah satu cara. Yang kedua, penggunaan bahan baku kalender ya yang diberikan kepada konsumen itu adalah bahan baku yang mudah untuk didaur ulang. Mungkin itu salah satu cara yang bisa diambil oleh Bank X gitu. Tapi untuk angka ya kita akan sulit mengungkapkan angkanya itu berapa gitu. Yang pasti sebisa mungkin penggunaan kertas itu akan jauh diturunkan dibanding yang sebelumnya, dan untuk efek emisinya sendiri juga pasti kita akan sangat mengurangi sekali ya penggunaan efek emisi yang dihasilkan gitu. Mungkin dari Sofia mungkin mau nambahin? Saya sedikit setuju dengan Mas Niko, tapi juga sedikit setuju dengan Mas Des. Untuk terkait data kertas, kenapa di Bank X sendiri kami belum sama seperti Bank BCA. Bahkan kertas kami itu masih, menurut yang Mas Des bilang tadi, masih menggunakan dari 80 gramasi, mereka menjadi 70 gramasi gitu. Kami belum se-concern itu terhadap penggunaan kertas kami. Juga mungkin bisa dilihat di presentasi kami, bisa dilihat kalau penggunaan kertas kami itu juga meningkat dari tahun 2020, 2021, bahkan 2022. Dengan alasan di dalam sustainability report itu, karena di tahun 2020 itu masih WFH, di tahun 2021 kita sudah memulai WFO. Nah, terkait apakah kami akan mengadopsi seperti apa yang dilakukan Bank BCA, mungkin akan kami lakukan. Tapi terkait data, target, angka untuk kertas, saya setuju dengan Mas Niko. Sedikit sulit untuk target penjumlahan kertas yang akan kami pakai dalam setahun. Karena masing-masing unit, masing-masing divisi, kantor cabang, kantor wilayah itu memiliki kebutuhan yang cukup berbeda, Mas Des. Jadi risk kami itu untuk menyusun kebutuhan itu masih sulit. Dan berdasarkan hasil audit yang kemarin pun, kami masih menyusun matriks ataupun kuota lah berapa yang harus bisa kami gunakan atau divisi atau unit yang gunakan, karena hal itu sangat sifatnya itu sangat bias kalau misalnya kami menentukan di setiap unit ataupun setiap divisi. Nah, sementara untuk terkait emisi yang dikeluarkan, kami sudah membuat matriks sebenarnya. Terus kami juga sudah membuat format terkait pengisian emisi walaupun belum kami bakukan. Karena standarisasinya itu cukup ketat dari GRI, dan di situ bisa dilihat bagaimana cara menghitung jumlah emisi yang bisa kami hemat gitu Mas.
hal itu balik lagi ke awal, pasti terkait SDM. Mereka itu tidak memiliki knowledge yang cukup dan sistem kami juga belum bagus, sehingga hal itu memang ya masih sangat menjadi PR di perusahaan kami. Iya. Mungkin Mas Des ada masukan dari ke kami atau ada kritikan lain? Sedikit Atau tambahan, seperti artinya ini adalah penerapan yang nggak akan bisa dengan one hit itu menghasilkan sesuatu yang betul-betul perfect sesuai dengan harapan kita. Butuh evaluasi secara bertahap sih terhadap setiap komponen-komponen yang terlibat dalam penerapan hal ini gitu ya. Dan itu baru bisa akan dinilai setahun setelah hal ini berjalan. Baru itu bisa diukur itu levelnya sudah pencapaiannya itu masing-masing. Yang pertama dari jumlah berat kertas, kemudian efek emisi yang dihasilkan, kemudian penggunaan kertas dari setiap unit bisnis, baik kantor pusat, kantor cabang utama ataupun kantor cabang pembantu, kemudian juga hasil emisi yang dihasilkan masing-masing unit bisnis, kantor pusat, kantor cabang utama, dan kantor cabang pembantu. Ini butuh evaluasi secara bertahap dan yaitu akan menjadi PR juga bagi Bank X ke depannya, bahwa ya inilah long term goals lah yang akan diupayakan oleh manajemen Bank X lah ya. Mungkin dari Mas Dava ada tambahan lain atau saran, sanggahan lain yang bermanfaat bagi Bank X, Mas? Oke, kalau dari saya catatannya satu, sebaiknya di dalam report itu dibikin milestone untuk bagaimana cara Bank X ini mengurangi penggunaan kertas dan net zero emission. Kenapa? Karena kita sebagai pengguna laporan SR ini, kita mau tahu nih effortnya manajemen gitu. Jadi sebenarnya manajemen Bank X ini serius nggak sih? Iya. Kan kalau ada milestone itu kan kita bisa mengukur apakah pada tahun berapa, apakah itu sudah tercapai gitu. Berarti kita ingin melihat nih sebenarnya keseriusan dari manajemen dalam pengelolaan sustainability report ini gitu. Mungkin itu dari saya. Dan sedikit nambahin juga, dan milestone itu juga kan pasti baru akan muncul setelah setahun awal penerapan ini kan. Jadi implementasinya secara nyata itu bentuknya seperti apa ya setahun awal setelah hal ini diterapkan. Begitu sih, baru akan di disclose satu persatu di sustainability reportnya. Caranya seperti apa satu persatu gitu sih Mas gitu. Jadi ya butuh waktu dan memang bukan hal yang bisa sedemikian rupa langsung jadi gitu sih Mas gitu. Dan akan balik lagi itu juga pasti akan menjadi concern utama Bank X juga. Baik, terima kasih untuk Mas Des dan Mas Niko sebagai atas saran dan kritik yang sudah disampaikan. Nah, untuk saat ini untuk nge-recap semua yang sudah kita bicarakan terkait kasus sustainability report yang ada di Bank X, saya butuh nih saran dan rekomendasi untuk Bank X kira-kira ke depannya seperti apa. Mungkin monggo dari Mas Niko atau Mas Des bisa dimulai dulu untuk perusahaan kami. Ya, kalau dari saya pribadi, yang pertama itu adalah kita harus menyiapkan SDM yang kompeten untuk menyusun sustainability report. Yang kedua adalah sistem, training dulu. Jadi SDM yang nantinya akan digunakan sebagai manpower untuk membuat sustainability report ini harus mendapatkan training yang layak ya, yang memang diakomodir oleh perusahaan-perusahaan yang memang sudah kompeten untuk pelatihan terkait sustainability report ini. Kemudian adalah sistem yang memang mengakomodir penyusunan sustainability report dari Bank X-nya. Dan yang terakhir itu adalah end-to-end proses yang harus berada dalam kontrol satu divisi ya. Mungkin itu saran dari saya. Dari Mas Dava mungkin ada tambahan Mas? Oke, dari saya berkaca dari pembahasan kita, saya mempunyai beberapa concern yang bisa jadi rekomendasi. Yang pertama itu mengenai kelengkapan data. Karena yang pertama tadi dibahas dalam sustainability report Bank X ini datanya hanya mencakup kantor pusat dan Jabodetabek, yang dimana menurut saya
ini belum cukup menggambarkan kondisi sebenarnya dari Bank X sendiri. Jadi oleh karena itu perlu cakupan yang lebih luas dan target akhirnya pasti di seluruh unit bisnisnya untuk kelengkapan data untuk menyusun sustainability report. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga menyoroti SOP yang belum ada ya, karena balik lagi ke awal itu hanya digunakan oleh kantor pusat dan Jabodetabek tadi ya, karena belum ada SOP. Mungkin kalau udah ada SOP, seluruh unit bisnis itu dapat menggunakan SOP tersebut, dan SOP tersebut juga dapat dilengkapi dengan template sehingga nantinya para unit bisnis hanya tinggal memasukkan apa saja yang menjadi indikator sustainability report, dan juga angka-angkanya bisa dimasukkan sehingga dapat dikompil oleh tim yang membuat sustainability report tersebut. Kemudian yang ketiga, target milestone. Menurut saya ini sangat penting karena sebagai stakeholder yang memakai laporan sustainability report ini, kita perlu tahu nih sudah sejauh apa effort dari Bank X ini untuk menargetkan emisi ataupun penggunaan kertas yang nanti kedepannya akan dikurangi. Itu yang sangat penting gitu. Pencapaiannya sudah sampai mana dan ditargetkan sampai dengan tahun berapa. Mungkin saya dari. Mungkin terima kasih Mas Niko dan Mas Des untuk masukannya. Berarti saya bisa ngerekap nih kira-kira apa yang perlu kami perbaiki. Baik itu dari sisi Mas Niko tadi, kami harus memperbaiki sistem, kami harus memperbaiki SDM, kami juga. Terus dari Mas Des, kami juga harus memperbaiki terkait kebijakan dan prosedur, kami memperbaiki target, dan satu lagi, mohon maaf, terkait kelengkapan data kami. Training sama end-to-end proses juga tadi. Training dan end-to-end proses juga akan menjadi concern kami. Terima kasih banyak untuk masukan, saran dan rekomendasinya. Untuk kedepannya mungkin ini menjadi challenge yang sangat besar untuk perusahaan Bank X. Terima kasih Mas Des, Mas Niko untuk waktunya, atas perhatian dan kerjasamanya. Saya ucapkan terima kasih. Sekian pembahasan kasus kami pada hari ini. Kami berharap pembahasan kasus kami pada hari ini dapat bermanfaat kepada kami sendiri dan juga bank-bank yang memiliki permasalahan yang sama dalam pelaksanaan sustainability report di perusahaan masing-masing. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.